Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Kang Deddy Muladi lagi dihujat guys, di demo di Gedung Sate. Bahkan para pendemo melontarkan kalimat yang tidak sopan sekali, yaitu Bapak Aing tai, Bapak Aing konten, Bapak Aing, Bapak tere, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana respon daripada KDM? Ketika KDM mendengar video daripada para pendemo gitu ya, menonton videonya ya, ada satu respon daripada KDM yang bikin saya merinding guys. Apa itu responnya? Respon daripada Kang Deddy Muladi itu bikin saya terkejut, terheran-heran. Apa itu? Kang Deddy Muladi mengatakan, "Sehat-sehat ya bagi akang-akang yang menghujat saya. Sehat-sehat ya, tetap produktif ya. Sehat-sehat ya bagi teteh-teteh yang menghujat saya." Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Kang Deddy Muladi ini tenang gitu menghadapi pengkritik gitu, nggak marah-marah gitu. Kemudian bagaimana demo yang ada di Gedung Sate ini? Demo apa sih sebenarnya? Demo kenaikan daripada UMP. Kemudian banyak tuh ya di media sosial ya atau rame di media sosial mengatakan bahwa KDM ini oh gubernur tai ya. Karena apa? Karena tidak menjumpai para pendemo gitu ya, tidak menanggapi gitu. Jadi gini guys ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video nih ya, bagi pecinta KDM. Gini, bukan berarti saya membela KDM ya, gini. Karena saya juga punya bisnisnya. Ini dari sudut pandang pengusaha ya. Kalau misalnya Kang Deddy Muladi misalnya nih menaikkan UMP atau UMR misalnya, UMP Bandung atau UMR, apa pengaruhnya? Kalau misalnya dinaikkan ugal-ugalan misalnya, naik 100% misalnya, naik gaji buruh 100% misalnya. Karena ini kan yang dituntut oleh para pendemo di Gedung Sate. Jadi gini guys, Kang Deddy Muladi itu kan serba salah. Nah ini pengusaha, di sini Kang Deddy Muladi, di sini para pendemo, buruh gitu. Buruh, ya Kang Deddy Muladi pengusaha. Jadi Kang Deddy Muladi itu harus netral gitu, nggak boleh berpihak. Nggak boleh berpihak pada pengusaha, nggak boleh berpihak pada pendemo. Nah, jadi kalau misalnya Kang Deddy Muladi menaikkan UMP atau UMR Jawa Barat itu naik misalnya ya, naik katakanlah 10 atau 20% atau 50% ya, dari 4 jutaan misalnya naik jadi 5 juta, 6 juta atau 7 juta lah gitu ya, hampir 100% naiknya. Apakah ini mengganggu investasi di Jawa Barat? Sangat mengganggu. Akan banyak pengusaha-pengusaha yang hengkang di Jawa Barat. Kenapa? Karena mereka nggak kuat gitu, nggak kuat membayar karyawan yang kurang produktif digaji 7 jutaan gitu per bulan. Ya, karena tergantung skill juga ya. Gini guys, para buruh-buruh ini nggak bakal menang lawan pemerintah dan para pengusaha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini, kalau misalnya buruh-buruh misalnya nih mogok kerja, nggak mau kerja, ya pengusaha kan tinggal ngejual perusahaannya, ngejual ke orang lain, lalu dia pergi ke Vietnam gitu ya, ke Singapura gitu. Jadi kalau mogok kerja ya dijual aja perusahaannya. Nggak bakal bisa menang guys. Kalau perusahaannya dijual atau dipilotin misalnya, maka akan menambah pengangguran. Akan banyak orang pengangguran. Buruh itu nggak pernah menang guys, nggak bakal menang. Bagaimana dengan pemerintah? Kalau pemerintah ditekan sama buruh misalnya, ya untuk menaikkan UMP atau UMR misalnya. Oke, kalau misalnya Kang Deddy mengiyakan, lalu dia bikin peraturan misalnya, ya gaji harus naik sekian-sekian, ya naik jadi 7 juta misalnya dari 4 juta misalnya. Maka pengusaha nggak bakal mau, nggak bakal kuat. Kenapa pengusaha itu nggak kuat memberikan gaji seperti itu? Karena sesuai produktivitas guys. Saya itu pengusaha, jadi saya ngerti gitu. Kalau misalnya nih seorang karyawan itu menghasilkan sebulan cuman 5 juta, masa saya ngasih gaji 7 juta? Bangkrut dong ya kan? Iya nggak sih? Jadi karena kemampuan atau skill daripada karyawan itu cuman 4 juta gitu per bulan, ya makanya gajinya segitu. Kalau dinaikkan jadi 7 juta kan masalah, itu masalah besar. Karena apa? Ya karena harus nombokin gitu. Jadi itu sesuai dengan produktivitas kita guys. Bagaimana dengan negara-negara maju misalnya? Ya seperti di Australia misalnya, atau di negara-negara lain misalnya.
Nah, itu beda cerita. Mereka memang agak santai kerjanya, tapi zaman dulu mereka sudah membayar harganya, guys. Apa yang mereka bayar harganya? Pemerintah-pemerintah mereka itu jujur gitu, ya, sehingga mereka punya investasi gitu, ya, investasi di luar negeri, ya, mereka punya duit yang banyak gitu, sehingga mereka bisa mensubsidi, ya, mensubsidi apa? Mensubsidi gaji-gaji orang yang, kerja di sana gitu. Itu tidak pure atau tidak murni daripada, para pengusaha. Misalnya di luar negeri, Australia misalnya, kita gajinya sebulan 50 juta misalnya. Apakah ini murni dari pengusaha semua? Enggak. Ini disubsidi pemerintah, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia nggak subsidi? Boro-boro boro-boro mensubsidi, karena apa? Karena pemerintah kita itu ini, guys, kurang kompeten gitu ya jadi pemerintah. Kalau dibandingkan dengan orang-orang di negara maju, kurang kompeten. Pejabat kita itu kan dipilih oleh orang-orang yang SDM rendah ya. Jadi biasanya orang yang SDM rendah ini akan memilih pemimpin yang SDM rendah juga gitu. Ya, sehingga daya juang daripada pejabat kita itu ya, nilai tawarnya, ya, cara mengambil keputusan itu kalah gitu dengan pemimpin negara maju. Ya, itu fakta pahit yang perlu kita ketahui bersama ya. Dan ini berkesinambungan, guys, ya. Pahit tapi ya harus mengatakan seperti ini ya. Walaupun saya dimusuhi nanti sama pecinta KDM, saya tidak berpihak pada KDM, tapi Kang Deddy Mulya itu benar-benar dilema gitu. Kalau dia menaikkan UMP gila-gilaan, maka pengusaha akan hengkang. Kalau dia tidak menaikkan, maka buruh akan menekan dia, akan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulya itu adalah pencitraan, bapak tai gitu. Bukan bapak aing, tapi bapak taing. Jadi serba salah, guys. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kalau solusi dari saya ya, masyarakat kita itu harus produktif, harus punya skill. Ya, bagaimana caranya masyarakat itu punya skill dan produktif? Dari berpikir gitu, dari berpikir kritis. Ya, kenapa masyarakat kita itu susah berpikir kritis? Apa alasannya? Alasannya itu karena dari kecil kita dididik untuk jangan terlalu berpikir kritis gitu. Ya, kita dari kecil dididik, ya, otak manusia itu mah terbatas. Ya, lebih baik kita mementingkan yang namanya akhirat, 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 akhirat daripada berpikir kritis. Jangan terlalu memikirkan dunia gitu. Itu kan prinsip kita selama ini. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Kan prinsip atau tradisi dalam beragama di negara kita kan seperti itu. Yang jangan mikirin dunia, pikirlah akhirat, akhirat gitu. Ya, sehingga kita nggak punya skill, nggak punya nilai tawar, ya, nggak punya kemampuan. Kita tidak bisa berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu mengalahirkan yang namanya kemampuan-kemampuan gitu. Ya, kalau kita berpikir kritis itu kita menemukan sesuatu gitu. Ya, kita produktif ya, kemudian kita berkarya. Nah, karena kita berkarya, maka otomatis kita punya banyak pendapatan dan negara juga akan maju gitu. Ini berkorelasi, guys. Jadi jangan mengharapkan dari pemerintah gitu, oh pemerintah memberikan gaji, subsidi segala macam. Enggak, gak kuat, guys. Kalau pemerintah mensubsidi semuanya, pemerintah mensubsidi gas, mensubsidi bensin, mensubsidi listrik, semua disubsidi, gak kuat, bangkrut yang ada negara. Jadi kembali lagi ke awal gitu ya. Bagaimana caranya kita supaya menjadi negara maju itu? Mulai dari diri sendiri gitu. Apakah saya punya skill gitu? Apakah saya punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan ini? Kalau saya keluar dari perusahaan ini, apakah perusahaan ini mengalami kehilangan? Itu, guys. Jadi yang utama itu skill, kemampuan khusus gitu ya, yang tidak dimiliki orang lain. Dan di negara-negara maju mereka seperti itu. Mereka banyak punya keahlian. Mereka gaji tinggi itu karena mereka punya keahlian gitu. Walaupun mereka disubsidi oleh pemerintah gitu gajinya, ya karena pemerintah mereka itu sudah punya investasi yang sangat luar biasa. Ya, tidak miskin gitu. Kita kan miskin ya. Kalau boleh jujur ya, dalam berpikir kita miskin. Kita kan hanya memikirkan yang namanya akhirat, akhirat. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak memikirkan akhirat, tapi terlalu gitu. Kita melupakan yang namanya dunia. Ya, apa itu dunia? Ya, UMR itu penting cuy untuk kehidupan kita. UMR itu penting, gaji kita penting. Ya, kecuali kita sudah nggak di dunia lagi gitu ya, sudah meninggal ya udah sok aja gitu. Duluan aja gitu. Kalau kita masih di dunia masih penting yang namanya UMR.
Kalau misalnya mengatakan, "Lu terlalu mementingkan dunia," buktinya tuh banyak orang yang demo ya, demo-demo gaji itu kan dunia, ya kan? Jadi jangan munafik gitu. Dari kecil kita kan diajarkan munafik, pikirkan akhirat 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 terus yang dipikirkan. Ya, sehingga dunia ketinggalan. Saya tidak nyuruh yang untuk meninggalkan akhirat, tapi kita terlalu fokus gitu, terlalu kebablasan. Sehingga kita tidak punya skill, nggak punya kemampuan, dan ujung-ujungnya kita dibayar upah rendah, sehingga kita demo terhadap pemerintah. Ya, ketika kita paksa pemerintah menaikkan gaji, pengusaha nggak kuat, pindah ke Vietnam, pindah ke negara lain, pindah ke daerah yang UMR-nya lebih rendah. Ya, suka-suka mereka ya kan, suka-suka pengusaha. Jadi buruh itu nggak bakal bisa menang melawan pengusaha. Bagaimana cara melawan pengusaha? Jadilah pengusaha baru. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.